Jumpa lagi dengan channel saluran kisah dan cerita kriminal. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kasus pembunuhan seorang maestro pelukis tanah air yang terjadi pada tahun 1993. Kisahnya bermula seperti biasanya. Jumiati yang berumur 30 tahun dan Lasini yang berumur 20 tahun bangun pagi-pagi menyiapkan minuman untuk majikan mereka, Basuki Abdullah yang berumur 78 tahun. Waktu itu pukul 5.30 hari Jumat tanggal 5 November 1993. Jumiati hendak mengantarkan minuman yang sudah dibuatkan Lasini. Kebiasaan majikannya setiap pagi minum kopi, susu, air putih, dan vitamin. Ketika hendak masuk ke kamar, Jumiati merasa heran. Pintu terkunci dan anak kunci tergantung di luar. Biasanya pintu kamar tidak pernah dikunci. Saat itu sang pembantu berpikir mungkin majikannya tidur di kamar atas bersama majikan perempuannya, yaitu Nyonya Nataya Narirat. Jum, nama panggilan Jumiati, lalu membuka pintu kamar. Wanita itu terkejut ketika mendapati majikannya tertelungkup di karpet dengan posisi kepalanya dekat pintu. Semula Jum yang sudah 5 tahun bekerja di keluarga itu menganggap majikannya bercanda. Namun setelah melihat genangan darah membasahi karpet di kamar ber-AC itu, sementara isi lemari acak-acakan, barulah ia sadar majikannya jadi korban penganiayaan. Tergopoh-gopoh ia keluar kamar, berteriak minta tolong. Pembantu lainnya, Lasini dan petugas satpam yang menjaga di pos, Yudi Priyono, bergegas datang. Nyonya Nataya yang tidur di lantai 2 juga dibangunkan. Tubuh Basuki Abdullah yang tertelungkup sempat dibalikkan, maksudnya hendak diberi pertolongan, sebab penghuni rumah mengira orang tua itu masih pingsan. Ternyata sang pelukis ternama ini sudah tewas. Jumat pagi itu, Letnan Kolonel Polisi Adang Rismanto, Kapolres Metro Jakarta Selatan bersiap-siap untuk berolahraga. Maklum, hari itu adalah hari olahraga. Pukul 6.15 dari pesawat Hindi Turki, Adang Rismanto menerima berita terjadinya perampokan di Cilandak. Korbannya meninggal dunia. Sebagai komandan, Adang langsung memutuskan untuk mengganti pakaian olahraganya dengan pakaian dinas. "Mengapa harus ganti pakaian, Pak?" tanya istrinya. "Ada perampokan dan saya harus segera ke TKP," kata Adang. Mobil dinas Kapolres Jaksel Toyota Hardtop bernomor 74/7 Romawi meluncur dari rumah dinas di Jalan Dharma Wangsa 6, Kebayoran Baru, menuju lokasi kejadian di Jalan Keuangan Raya 19 Cilandak. Dalam perjalanan, Adang melalui pesawat HT memerintahkan para anggotanya segera meluncur ke TKP. Setiba di lokasi, Adang Rismanto menemui anggotanya yang sudah lebih dulu tiba. "Rumah siapa ini?" kata Adang. "Basuki Abdullah," kata anak buahnya. Adang terkejut lalu bertanya kembali, "Basuki Abdullah, pelukis terkenal itu ya?" Anak buahnya mengiyakan. Dalam benak Adang, ia sedang menghadapi kasus pembunuhan orang ternama yang pasti menarik perhatian banyak pihak. Mengingat gedung markas Polres Jaksel dalam keadaan darurat, karena menggunakan bekas lokasi tahanan wanita sedangkan markas yang baru masih dalam tahap penyelesaian, Adang Rismanto memutuskan untuk menjadikan Polsek Cilandak sebagai posko penanganan kasus pembunuhan itu karena lokasinya lebih dekat dengan TKP. Mulailah ia menggali keterangan dari orang-orang di sekitar almarhum. Dari para pembantu rumah tangga, yaitu Jumiati dan Lasini, tukang kebun, yaitu Wahyudi, sekretaris, yaitu Nyonya Wiwin Wardaryatmo dan Miwati, asisten di galeri, yaitu Duta Seta, satpam, yaitu Yudi Priyono, sopir yang bernama Wito, serta istri, yaitu Nyonya Nataya dan putri almarhum yang bernama Sidawati Barani. Melihat cara pemukulan terhadap diri korban, barang-barang yang diambil, dan kemungkinan cara pelaku masuk ke rumah, Adang berkeyakinan pembunuhan ini dilakukan dengan pola tradisional dengan dugaan sementara perampokan. Keyakinan ini menguat setelah diketahui puluhan arloji koleksi almarhum Basuki Abdullah hilang dari laci lemari di kamarnya. Selain itu, juga ditemukan jejak kaki pada tembok rumah di atas tempat pencucian piring yang terletak di gang antara garasi dan dapur. Lalu di lantai 2 didapati pula apel bekas digigit. Ketika ditemukan, korban mengalami luka pada bagian kepala. Genangan darah membasahi karpet dan percikan darah terlihat di pintu lemari dan kamar.
Pembunuhnya pasti seorang berdarah dingin, kata polisi. Selama 3 hari dari Jumat pagi hingga Minggu siang, polisi tidak melakukan penyelidikan lebih seksama di rumah duka karena jenazah Basuki Abdullah masih disemayamkan di sana. Baru setelah jenazah pelukis itu diterbangkan ke Melati, Yogyakarta pada Minggu siang untuk dimakamkan, penyelidikan dilanjutkan. Letkol Adang Rismanto sudah mulai curiga setelah memeriksa tukang kebun Wahyudi. Jawabannya berubah-ubah saat ditanya melihat tempat ia tidur pada Kamis malam tanggal 4 November. Semula Wahyudi menjawab tidur di Pondok Indah, Jaksel, tapi kemudian setelah ditanya lagi, jawabannya berubah. Katanya tidur di Jalan Langsat 1 nomor 28, Kebayoran Baru. Kebohongan Wahyudi ini membuat Adang mengambil sikap untuk menahan Wahyudi pada Jumat sore. Sementara itu, ABD, penjaga rumah kosong di Jalan Langsat 1 nomor 28, ternyata sudah berangkat ke kampung halamannya di Desa Kalijurang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Menghilangnya ABD ini menambah kecurigaan Adang bahwa ABD terlibat. Pada Sabtu sore tanggal 6 November, Adang memerintahkan anggota resersenya untuk segera berangkat ke Brebes. Mereka diberi bekal uang sebesar Rp300.000. Jangan makan di restoran, di warteg pinggir jalan saja. Kalau bisa kembali pada hari Minggu malam, kata Adang kepada anggotanya yang berangkat dengan kendaraan pribadi. Minggu menjelang tengah malam, Adang Rismanto bersama anggota reserse Polda Metro Jaya mencoba melakukan rekonstruksi imajiner di TKP. Mereka mempelajari segala kemungkinan yang bisa terjadi di rumah itu. Sementara itu, anggota reserse Polres Jaksel yang ditugaskan ke Brebes sudah kembali Minggu menjelang tengah malam. Menurut anggotanya, ABD berangkat ke Brebes karena mendapat surat dari keluarganya. Pikiran Adang sempat terombang-ambing karena masukan yang diberikan anggotanya seakan-akan melemahkan keyakinannya atas keterlibatan Wahyudi dan ABD. Namun pada Minggu malam itu juga ABD ditahan. Pemeriksaan intensif pun terus dilakukan terhadap kedua orang itu. ABD mengaku pada Kamis malam 4 November, ia bersama Wahyudi dan 2 orang lainnya berada di rumah kosong di Jalan Langsat. Sebenarnya mereka hampir membuka suara, namun karena Adang dan anggotanya sudah lelah, mereka pun akhirnya tertidur dan pemeriksaan pun tertunda. Pada Senin petang, Letkol Adang Rismanto menerima informasi dari Kapolres Jakarta Barat, Letkol MD Primanto. Isinya ada seorang pria mabuk yang mengoceh mengetahui pembunuh Basuki Abdullah. Di kantor Mapolsek Tambora, pria yang berusia 26 tahun dalam keadaan setengah mabuk itu mengoceh bahwa ia tahu siapa pembunuh pelukis beken itu. Laki-laki ini menyebutkan kejahatan di rumah Basuki didalangi Wahyudi. Tukang kebun ini tidak ikut masuk, tapi menggambarkan rumah majikannya. Pelakunya, kata pria ini, adalah AMD dan TS. Sasarannya cuma jam tangan koleksi almarhum. Kapolsek Metro Tambora, Mayor Polisi Sunaryono semula menganggap ocehannya ngawur. Namun setelah pria itu menjelaskan lebih detail, polisi mulai menanggapi lebih serius. Nandi bukan nama sebenarnya informan itu, disuruhnya mandi dulu kemudian disuguhi makanan kecil. Polisi lalu memintanya lagi untuk bercerita lebih rinci. Menurut Nandi, ia menceritakan hal ini kepada polisi karena sakit hati kepada TS, AS, dan AMD yang disebutnya preman-preman itu. Ketika Wahyudi mencuri arloji Rolex milik Basuki Abdullah jauh hari sebelum pembunuhan terjadi, ia sama sekali tidak kebagian hasil penjualannya. Rolex itu konon dijual seharga 9 juta di sebuah toko di Plaza Gajah Mada, Jakarta Barat. Mereka melupakan Nandi begitu saja, padahal ia tahu banyak tentang rencana mereka. Nandi juga mengaku kecewa setelah tahu Basuki Abdullah yang dibunuh berasal dari Solo, bahkan satu kampung dengan dirinya. Disebutkan pula oleh Nandi, arloji yang dicuri dari rumah Basuki Abdullah dijual kepada tukang loak di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Dari pengakuan Nandi ini, polisi Tambora melacak ke Pasar Jatinegara dan menahan SRM, sang pedagang itu. Ada 2 jam tangan yang terjual seharga 35.000, sisanya 18 buah disita polisi sebagai barang bukti. Kapolsek Tambora lalu melakukan kerjasama dengan Polres Jaksel dan Polda Metro Jaya. Arloji yang disita dari tukang loak dicocokkan ke pembantu Basuki Abdullah. Saat diperlihatkan kepadanya, Jumiati langsung menangis. "Betul Pak, ini punya Bapak," katanya. Wanita itu memang sering mendapat tugas membersihkan jam tangan koleksi pelukis itu. Wahyudi dan ABD pun akhirnya mengaku pembunuh Basuki Abdullah adalah AMD alias ND.
Dalam pemeriksaan selanjutnya, Kapolres Jakarta Selatan Adang Rismanto mendapat informasi kalau AMD tinggal di sebuah rumah di Gandaria, Jakarta Selatan. Senin malam tanggal 8 November, dua anggotanya dengan berpakaian preman mendobrak rumah kecil di lingkungan permukiman padat itu. Tapi polisi tidak menemukan apa-apa. Penduduk setempat memberi informasi AMD sudah berangkat Sukabumi, Jawa Barat. Polisi sempat dibuat bingung. Sukabumi di sebelah mana? Nandi, informan yang mengoceh di Polsek Tambora, ditanya lagi. Ia menyebutkan AMD punya pacar tinggal di Ciputat, namanya Nurzana. Polisi bergerak cepat meluncur ke sebuah rumah di bilangan Ciputat, Tangerang. Senin malam pukul 22, polisi mengepung rumah orang tua Nurzana. Lagi-lagi AMD sudah tidak ada. Informasi yang didapat menyebutkan AMD sempat muncul di Pasar Ciputat, tempat Mustafa, ayah Nurzana, berdagang jamu dan rokok pada Sabtu sore tanggal 6 November pukul 18. Ketika ditanya Mustafa soal keberadaannya selama 3 bulan ini, ia menjawab baru pulang dari Sulawesi Selatan menjenguk neneknya yang sakit. AMD lalu ke rumah Mustafa dan berjumpa dengan Nurzana yang sedang liburan. Nurzana adalah murid pesantren di Cikretek, Sukabumi. Minggu pagi tanggal 7 November, AMD muncul lagi dan memaksa ikut mengantar Nurzana kembali ke pesantren. Senin siang, AMD dan Nurzana ditemani ibu tirinya, yaitu Nyonya Cici yang berusia 35 tahun, berangkat ke Sukabumi. Mendapat informasi bahwa AMD ternyata sudah tidak ada di tempat, Adang Rismanto tak putus asa. Kepada penghuni rumah di Ciputat, ia menawarkan siapa di antara anggota keluarga itu yang bisa menunjukkan jalan ke Cicurug, Sukabumi. Ia berjanji akan menangkap AMD hidup-hidup. Kakak Nurzana yang bernama Mulyo berumur 22 tahun bersedia mengantarkan polisi ke rumah waknya Parmawi di Sukabumi. Senin malam itu juga, Letkol Adang Rismanto bersama 3 anggota resersenya, Peltu Tony Sambudono, Serka Raka, dan Serka Simpson, meluncur ke Cikretek, Sukabumi dengan Jeep Toyota Hardtop, mobil dinas Kapolres yang dikemudikan Serda Maman. Dalam perjalanan, Adang sempat bertanya kepada anggota resersenya satu persatu. Menurut kamu, apakah AMD ada di rumah itu atau tidak? Ketika anak buahnya menjawab, ada. Dalam benak Adang, ada 2 kemungkinan yang terjadi pada diri penjahat yang sedang pepet. Pergi ke rumah ibunya atau ke rumah pacarnya. Keyakinan bahwa AMD ada di rumah pacarnya akhirnya membuat Adang beristirahat selama perjalanan di Sukabumi. Begitu tiba di sebuah jalanan yang kondisinya jelek, Adang terbangun. Ia meminta kepada sopirnya Serda Maman untuk memarkirkan Jeep hardtopnya di pinggir jalan di depan sebuah pabrik. Ditemani Mulyo sebagai penunjuk jalan, mereka berjalan kaki melalui jalan tanah yang becek sejauh 1 km menuju ke rumah Parmawi. Selasa 9 November dini hari, kira-kira pukul 1, mereka tiba di lokasi. Mulyo mendekati rumah itu lebih dulu, lalu mengintip lewat jendela untuk melihat keadaan. Adang Rismanto mencegah anggotanya mencabut revolver. Ia paham betul tipe penjahat yang menggunakan senjata api dan yang menggunakan senjata tajam. Adang menilai AMD tipe penjahat yang menggunakan senjata tajam. Setelah Mulyo mengocokkan ibu jarinya bertanda AMD ada di rumah itu, Adang Rismanto dan 3 anggotanya segera mendekati rumah itu. Peltu Tony merapat ke dinding kamar tempat AMD tidur, sementara Letkol Adang bersama Serka Raka dan Mulyo berjaga di pintu samping dan Serka Simpson di pintu depan di teras rumah. Mulyo mengetuk pintu samping sambil memanggil waknya. Parmawi yang berusia sekitar 80 tahun itu bangun. Ia belum tahu ada polisi di sekitar rumahnya. Begitu pintu samping rumah itu dibuka, Serka Raka meloncat masuk ke dalam, langsung menuju kamar depan tempat AMD tidur. Letkol Adang, Peltu Tony, dan Serka Simpson menyusul masuk ke rumah itu. Tanpa banyak kesulitan, polisi berhasil meringkus AMD yang pada malam itu tidur di lantai bersama seorang anak lelaki pemilik rumah. Khawatir AMD punya ilmu, polisi tidak memborgolnya, tapi mengikat kedua jempol tangannya ke belakang. Kepada AMD, Adang mengatakan ia akan memperlakukannya dengan baik, asalkan AMD tidak bertingkah macam-macam dan menceritakan perbuatannya dengan sebenarnya. Ketika rumah sederhana yang sebagian berdinding tembok dan sebagian berdinding bambu itu digerebek, istri Parmawi terlihat gemetar. Adang Rismanto yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat ini merasa bersalah dan langsung mengajaknya berkomunikasi dalam bahasa Sunda untuk mencarikan suasana tegang di rumah itu. Apalagi sepatunya meninggalkan jejak-jejak kotoran becek di dalam rumah.
Kepada pemilik rumah, Adang Rismanto menceritakan bahwa AMD yang ditangkap pada malam itu adalah tersangka pelaku pembunuhan Basuki Abdullah. Parmawi balik bertanya, maksudnya Pak Basuki pelukis itu ya Pak? Saya punya gambar lukisannya loh. Lalu Parmawi mengajak Adang ke ruang depan dan menunjukkan sebuah gambar lukisan Basuki Abdullah yang kemungkinan besar diambil dari sampul majalah. Saya tidak mengerti ada hubungan apa ini, pikir Adang, tapi yang jelas Parmawi dan istrinya sama sekali tidak tahu menahu kalau AMD yang numpang tidur di rumahnya adalah pembunuh Basuki Abdullah. Pada malam penyergapan itu, Nurjanah tidur di pondok pesantrennya, masih di kawasan Cicurug. Setelah berhasil menangkap AMD, Selasa pukul 1.30 dini hari, Adang Rismanto yang sudah bergelar haji ini merasa perlu bersyukur pada Tuhan. Ia minta izin kepada pemilik rumah untuk melaksanakan sholat Isya di sana. Melihat Adang melakukan sholat, istri Parmawi yang tadinya gemetar mulai agak tenang. Apalagi Adang mengajaknya bicara baik-baik, seraya minta maaf telah merepotkan dan mengganggu tidur mereka. Ia berjanji tak akan menyangkut pautkan mereka dalam kasus ini. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta menjelang Ciawi Bogor, Jeep dinas bernomor 74/7 Romawi ini singgah di sebuah warung makan di pinggir jalan. Adang dan anggotanya belum makan malam sejak berangkat Senin malam dari markas Polres Jakarta Selatan. Tapi yang turun dan ikut makan di warung itu hanya Kapolres Adang bersama Peltu Tony, Serkaraka, dan Mulyo. Sedangkan Serkan Simpson menjaga AMD di mobil. AMD tidak dibawa turun agar tidak memancing perhatian masyarakat di sana. AMD diberi sebotol Sprite. Semula pemilik warung tidak curiga, namun setelah ia melongok-longok ke dalam jeep yang diparkir di tepi jalan itu, akhirnya Adang menjelaskan semuanya kepadanya daripada diduga habis menculik orang. Pemilik warung itu langsung berkomentar, "Ih, sian." Sebelum meninggalkan warung itu, Kapolres sempat membeli petai dan ikan asin untuk oleh-oleh buat orang di rumah. Dalam perjalanan pulang ke Mapolres Jaksel, AMD ditanya anggota reserse. Ternyata AS yang masih buron sudah berjanji dengan AMD untuk berjumpa di Cicurug, Sukabumi. Namun sayangnya berita di sebuah surat kabar ibu kota yang lebih dulu memberitakan terbongkarnya kejahatan ini membuat AS langsung kabur menghilang dan jadi buron. Pukul 3.00 Selasa dini hari, tim ini tiba di Mapolres Jakarta Selatan. Pada waktu itu juga, operator Polres Jaksel dengan sandi Selat melaporkan ke operator Polda Metro Jaya dengan sandi Angkasa bahwa Kapolres bersama anggota reserse sudah membawa AMD ke Jakarta. Selasa pagi pukul 6.00, Adang Rismanto melapor ke Kapolda Metro Jaya Majen Polisi M. Hindarto di kediamannya sekaligus membawa AMD. Selama menunggu, Adang sempat tertidur karena letih dan mengantuk. Pukul 6.30, Kapolda menerima Adang dan sempat bertanya jawab dengan AMD. Pagi hari itu juga Kapolda Metro Jaya hadir di Astana Merdeka untuk acara penerimaan gelar pahlawan kepada ahli waris. Saat antri memberi ucapan selamat, Hindarto dipanggil Presiden Soeharto dan ditanya masalah pembunuhan Basuki Abdullah. Beruntung, Hindarto sudah menerima laporan dari Adang Rismanto soal penangkapan AMD. Kepada Presiden, Kapolda Metro Jaya dengan lega hati melaporkan bahwa pembunuhnya sudah ditangkap beberapa jam sebelumnya. Presiden langsung mengucapkan selamat kepada Kapolda dan segenap jajaran di Polda Metro Jaya. Selasa malam sekitar pukul 21.30, Kapolri Letjen Polisi Banu Rusman Antro Semitro menelpon Adang Rismanto di kediamannya menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilannya mengungkap kasus ini dalam waktu singkat. Banu Rusman malam itu baru saja tiba dari Thailand. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kapolri diberitahu pembunuh Basuki sudah ditangkap. Ketika berada di Thailand, Banu Rusman sempat ditanya oleh para pejabat Thailand soal kasus pembunuhan Basuki Abdullah ini. Pada apel pagi hari Rabu tanggal 10 November, Kapolres Jaksel Adang Rismanto menyampaikan ucapan selamat dari Kapolri itu kepada seluruh anggotanya yang ikut apel di Mapolres Jaksel. Dalam keterangan pers hari Selasa, Kapolda Metro Jaya mengatakan motif pembunuhan Basuki Abdullah adalah murni pencurian. Pelakunya AMD berumur 23 tahun, seorang pemuda yang tak punya pekerjaan tetap mengaku sudah 6 kali mencuri di wilayah Jaksel. AMD berkomplot dengan Wahyudi yang berumur 37 tahun, tukang kebun yang sudah 2 tahun bekerja di rumah almarhum, dan ABD yang berumur 29 tahun, penjaga rumah kosong di Jalan Langsat 1 nomor 28 Jaksel.
Dua orang lainnya, AS dan TS, yang menandah barang hasil kejahatan masih buron. Pada pemeriksaan hari berikutnya, AMD mengaku pula telah membunuh Nurlinda yang berumur 20 tahun, mahasiswi pendidikan ahli administrasi perusahaan Universitas Syahkuala Banda Aceh. Kejadiannya pada 20 Desember 1989 di rumah orang tua Nurlinda di Jalan Setui, samping terminal tak jauh dari warung kopi Bambi milik Haji Rusli Daud Urni. Rencana kejahatan di rumah Basuki Abdullah di Jalan Keuangan Raya 19 Cilandak berawal dari kumpul-kumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Langsat 1 nomor 28 Kebayoran Baru. Dalam rekonstruksi di Jalan Langsat diperagakan bagaimana AMD, Wahyudi, ABD, dan TS berkumpul dan merencanakan aksi kejahatan tersebut. Mula-mula AMD, ABD, dan TS berkumpul di teras rumah, yaitu pada tanggal 4 November pukul 19. Lalu datanglah Wahyudi dan ia berkenalan dengan AMD. Saat itu Wahyudi bercerita tentang adiknya Sumaidi dan dirinya yang dipukuli Andre, yaitu putra pemilik mobil tetangga depan Basuki Abdullah, lantaran masih berutang 550.000 untuk perbaikan mobil yang rusak tertabrak. Wahyudi kemudian tiduran di ruang tengah memanggil AMD yang masih di teras rumah. "Saya ada gambaran di Jalan Keuangan 19, kata Wahyudi. Tukang kebun Basuki Abdullah ini lalu mengajak AMD untuk makan di kawasan Majestic, Jakarta Selatan. Mereka berdua keluar rumah dan membicarakan rencana detail di tempat tukang tambal ban di ujung Jalan Langsat, Jalan Gandaria Tengah. AMD sempat meminjam pulpen kepada seorang pengendara yang lewat dan mencoret-coret jenah rumah Basuki Abdullah di kertas pembungkus rokok. AMD dan Wahyudi berangkat ke rumah korban sekitar pukul 20 dengan bus. Setelah kembali dari rumah pelukis itu, mereka bercakap-cakap di teras dan ruang tengah rumah Jalan Langsat. Ketika akan berangkat ke sasaran, sekitar pukul 24 menjelang Jumat 5 November, AMD sempat pamit dan minta doa restu agar berhasil. Ia naik kendaraan omprengan menuju rumah Basuki. Setiba di tempat sasaran, AMD masuk ke rumah dengan cara membaca tembok dan menyusurinya menuju ke belakang rumah dan menembus ke kolam renang. Semula ia ingin lewat tangga belakang yang ditutup triplex, tapi setelah dilihat ada anjing tidur di bawah tangga, AMD memutuskan untuk lewat fiberglass di atas tempat pencucian piring. Karena tak berani membukanya, AMD mencari celah-celah kosong yang miring. Saking sempitnya, AMD yang bertubuh kecil ini membuka baju dan celana dulu untuk bisa turun. Wajahnya sempat lecet terluka. Begitu turun, AMD membuka pintu dapur yang tak terkunci, masuk sambil menenteng baju dan celananya. Setelah pintu dapur dikunci dari dalam, AMD memakai bajunya di dapur. Dalam keadaan haus dan capek setelah menyusuri tembok dan turun ke bawah yang cukup melelahkan, AMD menemukan apel. Benarnya ia hendak minum tapi tak berani membuka kulkas. Sambil makan apel, AMD naik ke lantai 2, membuka pintu menuju teras di lantai atas sebagai persiapan darurat untuk turun dan kabur lewat sana. Di lantai 2, AMD mengamati situasi selama 15 menit, lalu turun lagi ke lantai bawah. Ia meninggalkan apel bekas digigit di lantai atas. Di meja makan di lantai bawah, ia menemukan Walkman dan kamera, lalu mengambilnya. AMD lalu mengambil pula samurai pajangan di atas buffet ruang tengah. Semua benda itu dibawanya lagi ke lantai atas. Setelah itu, AMD turun lagi, langsung menuju kamar Basuki yang tidak terkunci. Ketika kamar dibuka, ada pintu lemari yang terbuka sehingga menghalangi AMD masuk. Ia kemudian merangkak mencari tempat penyimpanan uang. Ia sudah diberitahu Wahyudi, uang ada di dalam tas yang biasa disimpan di lemari, sedangkan arloji disimpan di laci kecil. Saat lemari dibuka, Basuki terbangun. Kakinya menyentuh badan AMD yang sedang merangkak. Basuki terkejut dan sempat berteriak maling. AMD yang sudah berada di pojok tempat tidur dekat senapan angin mengambil senjata itu dan memukulkannya satu kali hingga Basuki terjatuh. AMD pindah posisi tapi ia tak bisa lari karena terhalang oleh pintu lemari. Posisi berdiri Basuki juga menghalangi AMD untuk lari, sehingga AMD kembali memukulkan senapan angin ke bagian belakang korban. Ketika ia memukul korban sekali lagi, popor senapan yang diayunkan ke atas itu mengenai tembok sehingga terpatah jadi dua. Setelah korban tersungkur tak berdaya, AMD menggeledah laci, lemari, dan tas. Ia meraup puluhan arloji, korek api pistol dan memasukkannya ke tas. Di dalam tas hijau itu, AMD hanya memperoleh uang Rp200.000 dan sejumlah uang koleksi.
Semula menurut informasi Wahyudi ada sekitar 2 juta rupiah. Waktu membongkar lemari, AMD menemukan piyama Basuki yang kemudian dipakai untuk menutupi bajunya yang terkena darah. AMD naik tangga ke lantai 2, beristirahat sejenak lalu turun dari teras di pojokan ujung rumah melalui besi penangkal petir. Ia berjalan kaki menyusuri jalan keuangan hingga persimpangan Jalan Fatmawati, lalu menghentikan taksi dan turun di Jalan Langsat kira-kira pukul 4. Begitu berjumpa dengan 3 rekannya, AMD langsung berucap pada Wahyudi, "Apaan loh, katanya ada uang sekepok-kepokan, nyatanya cuma ada uang koleksi ini," sambil membanting lembaran-lembaran uang koleksi di lantai. Tapi sebenarnya AMD licik, sebab uang 200.000 yang diperolehnya tidak dibagikannya kepada teman-temannya. "Nih lihat badan gue sempat memukul orang tua itu, entah mati entah tidak," kata AMD sambil membuka dan membanting pakaiannya yang penuh bercak darah. Wahyudi menjawab singkat, "Biarin aja mati, orang kaya ini." Setelah membersihkan dirinya di kamar mandi dekat ruang tengah, AMD mengawasi 3 rekannya yang sedang menghitung jumlah arloji di dalam tas. TS mengambil 1 buah dan menyimpannya ke laci almari. AMD menyuruh ABD mencuci kaos AMD yang penuh bercak darah di kamar mandi dekat garasi, lalu ia pergi ke Gandaria. Pukul 6.30, AMD datang lagi dan mengatakan kepada TS masalah penjualan arloji diserahkan kepada TS. AMD minta hasil akhirnya saja. TS menghubungi kakaknya AS dan arloji itu ternyata dijual ke pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Pengungkapan kasus pembunuhan maestro pelukis Indonesia Basuki Abdullah dalam waktu singkat ini merupakan prestasi besar polisi Indonesia. Selain karena kerja keras Kapolres Jakarta Selatan Letkol Adang Rismanto dan jajarannya, juga berkat bantuan Kapolsek Tambora Mayor Sunaryono dan Kapolres Jakarta Barat Letkol MD Primanto, serta Kadit Serse Polda Metro Jaya Kolonel Gunawan dan jajarannya. Juga yang tak boleh dilupakan peranan Pusat Laboratorium Forensik Polri yang memeriksa barang bukti secara ilmiah dari sidik jari, darah, dan air liur pada apel yang semuanya makin meyakinkan bahwa AMD tersangka pelaku tunggal pembunuhan ini.